Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBiz News Domestic Market Event Outlook periode 26 sampai dengan 30 April 2021. Pasar keuangan sideways dan peringkat investment grade. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan BI 7-day reverse repo rate pada level 3,5%. Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung, terutama didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal. S&P pekan lalu mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada BBB outlook negatif atau investment grade. Sementara RNI juga mempertahankan peringkat RI pada BBB plus outlook stabil atau investment grade. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.632.000 orang yang terinfeksi dan 1.487.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 91,12% dan 44.000 orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi, virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail daripada VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 26 sampai dengan 30 April 2021. Kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu terkoreksi melemah 1,14% secara mingguannya ke level 6.016. Ini bukan satu koreksi setelah 2 minggu sebelumnya menguat di tengah perdagangan yang relatif terbatas, tetapi dengan terpantau rebound pada hari terakhir pasarnya. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan akan melanjutkan reboundnya pada awal pekan yang akan datang. Mata uang rupiah pada pekan lalu menguat, rebound 0,12% secara mingguannya ke level 14.547. Rebound setelah 9 minggu terakhirnya cenderung bearish dengan pergerakan sideways khususnya pada 3 hari pasar terakhirnya. Sementara itu juga dolar global lanjut terkoreksi. Untuk minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini akan menguat dalam rentang yang terbatas. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau beranjak naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,484% pada akhir pekannya. Ini terpicu oleh naiknya kembali permintaan investor asing atas SBN. Sementara itu, yield US Treasury juga cenderung turun selama khususnya 3 minggu terakhir ini. Pemirsa setia VBiz News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 April yang lalu telah memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Bertahan. Sementara itu juga suku bunga deposit facility bertahan 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini disampaikan Bank Indonesia sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global meskipun perakiraan inflasi masih tetap rendah. Disampaikan juga Bank Indonesia bahwa perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung, terutama didukung oleh membaiknya kinerja ekspor dan belanja fiskal. Kinerja ekspor juga diperkirakan terus membaik, lebih tinggi dari proyeksi awal tahun yang lalu, terutama didorong oleh komoditas CPO, biji logam, pulp and waste paper, serta kendaraan bermotor dan besi baja. Sementara itu, lembaga pemeringkat S&P Standard & Poor's mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada BBB outlook negatif atau investment grade pada 22 April yang lalu. Dalam laporannya, S&P menyatakan bahwa peringkat Indonesia dipertahankan pada level BBB karena prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat dan rekam jejak kebijakan yang hati-hati yang tetap ditempuh oleh otoritas. Bank Indonesia juga menyebutkan bahwa berdasarkan data transaksi 19 sampai 22 April, non-resident di pasar keuangan melakukan beli neto 3,88 triliun rupiah. Dari beli neto di pasar SBN 4,8 triliun dan jual neto sedikit saja di pasar saham sebesar 0,8 triliun rupiah. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi itu menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini.
Ya demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Event Outlook periode 26 sampai dengan 30 April 2021. Saya di sini Alfred Pakasi, mohon diri sejenak, kita tentunya akan bertemu kembali. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy, salam Fibis.